Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang dari SD Al-Hikmah Surabaya. Sahabat para guru di Indonesia, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan pengimbasan program guru belajar. Dalam hal ini seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Latar belakang mengapa AKM ini perlu dilaksanakan atau asesmen nasional itu perlu dilaksanakan. Yang pertama karena berdasarkan hasil PISA, yaitu sebuah lembaga survei internasional terkait kualitas pendidikan, membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah dirasa masih kurang memadai. Maka dari itu dilaksanakanlah AKM ini. Dan yang kedua adalah menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Sekali lagi, mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Ini ya, kualitas pembelajaran. Kemudian pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Untuk itu pada tahun 2021 atau tahun ini asesmen nasional akan resmi diterapkan resmi diterapkan oleh Kemdikbud dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, ini yang paling menarik ini. Ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, ini. Jadi, dengan adanya AKM ini, ujian nasional mudah-mudahan sudah tidak dilaksanakan lagi. Next. Tujuan dari pelatihan atau BIMTEK yang sudah saya ikuti adalah yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang ketiga adalah menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. Dan yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Seperti yang sekarang sudah saya laksanakan ini. Oke, sekarang kita membahas tentang konsep asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Ya. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yakni literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ini sangat menarik. Ini ya yang membedakan AKM dengan ujian nasional ya atau UNAS. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu 3 instrumen utama itu adalah AKM, kemudian yang kedua standar atau survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, 3 hal ini yang akan kita bahas, terutama kita akan perdalam di AKM ya, karena seri belajar kali ini adalah seri AKM. Untuk survei karakter dan survei belajar, mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita perdalam. Next, nah ini bentuk dan pelaksanaan AKM. Asesmen nasional AKM itu berada di mana sih? Nah ini rumah besarnya adalah asesmen nasional. Asesmen nasional itu dibagi menjadi 3, yaitu ada asesmen kompetensi,
minimal atau AKM, dan yang kedua survei karakter, ini yang melihat karakter siswa. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, khusus untuk AKM yang kita bahas di hari ini adalah asesmen literasi membaca. Mulai dari memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan literasi-literasi yang sudah dibaca oleh anak-anak. Dan yang berikutnya adalah asesmen numerasi, meliputi memahami, kemudian mengaplikasi dan bernalar terhadap aspek-aspek yang ada dalam numerasi. Kemudian untuk petunjuk dan teknik pelaksanaan AKM itu nantinya AKM itu akan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Ini pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Seperti apa sih pertanyaan-pertanyaannya? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian, siapa peserta AKM itu? Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid, tetapi random. Jadi peserta AKM itu adalah random, tidak semua siswa. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi peserta AKM itu dipilih sampling atau acak. Jadi ini yang membedakan AKM dengan ujian nasional atau UNAS. Kalau UNAS itu semua siswa wajib mengikuti, tapi kalau AKM akan diambil secara acak. Next ya. Bentuk soalnya bagaimana? Nah, ini nanti bentuk-bentuk soal yang ada pada AKM. Yang pertama bentuknya pilihan ganda. Pilihan ganda bisa A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini bisa jadi yang menjadi jawaban adalah lebih dari satu. Jadi bisa jawabannya itu A dan B atau A dan C dan seterusnya. Kemudian bentuk soalnya adalah menjodohkan, dan berikutnya isian singkat, dan terakhir adalah uraian. Nah, jadwal pelaksanaan AKM ini untuk SD, karena saya ditugaskan untuk SD, maka khusus saya bacakan untuk SD ya. Hari pertama tes literasi selama 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan pada hari kedua adalah tes numerasi sama 75 menit, dan yang hari kedua adalah survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, ini contoh soal asesmen literasi. Nih, menarik ini. Ini soal untuk anak kelas bawah sepertinya. Perhatikan gambar di samping. Ini sepertinya gambar seorang anak sedang memberikan makanan hewan di kebun binatang. Apakah tindakan yang dilakukan anak itu tepat? Ini anak harus bernalar ini. Tepat, kita harus berbagi makanan dengan hewan di kebun binatang. Nah, sepertinya ini betul ya, sepertinya betul. Yang B, tidak tepat. Kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Nah, ini sepertinya kok tidak mengasihi hewan ya. Nah, itu. Kemudian yang C, tidak tepat. Makanan yang diberikan seharusnya bukan buah-buahan. Nah, ini malah ngaco yang C ini. Yang jelas bukan C jawabannya, antara A dan B. Untuk seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah karena di kebun binatang itu aturannya tidak boleh memberikan makanan pada hewan, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Ini untuk contoh soal asesmen literasi. Sangat menarik. Kemudian yang berikutnya adalah contoh soal asesmen numerasi. Nah, ini perhatikan garis bilangan berikut ini adalah garis bilangan ya. Garis bilangan mulai dari 1/4, setengah, terus X. Nah, berapakah nilai dari X, Y, dan Z pada garis bilangan tersebut? Untuk X berapa kira-kira? Setelah 1/4, setengah berarti
3/4. 3/4-nya ada 2. Berarti kalau tidak A, berarti B. Kita lanjutkan Y. Y-nya di sini. Nah, setelah 4/4, 5/4, 6/4, 3/2 sama dengan 6/4. Setelah itu 7/4. Nah, 7/4. Pasti jawabannya adalah B. Ini adalah contoh soal AKM numerasi. Slide selanjutnya adalah tindak lanjut hasil AKM. Nah, seperti tindak lanjut hasil AKM seperti sekarang ini ada pengimbasan. Dan terakhir adalah manfaat pelatihan BIMTEK AKM kemarin. Manfaatnya yang pertama, pengalaman belajar yang seru. Karena ini betul-betul pure daring. Pure video ataupun bacaan-bacaan yang harus kita baca. Kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Nah, ini karena kita semuanya bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Pemahaman terhadap AKM dan tentu saja dapat sertifikat BIMTEK 30 jam pembelajaran dan piagam. Sahabat-sahabat guru di Indonesia, demikian yang bisa saya share atau pengimbasan yang bisa saya bagikan kepada Bapak-bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya AKM ini kualitas SDM di Indonesia meningkat dan kita semakin semangat untuk menjadi guru, untuk menjadi kader-kader perubahan generasi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.